Gak berasa banget ya Juan, bentar lagi nih, beberapa hari lagi bakalan tahun baru 2026. Wah gila cepet banget ya. Iya nggak kerasa jujur 1 tahun dan banyak hal yang menarik juga di tahun ini ya. Dan siapa sih tapi ngomong-ngomong siapa sih nggak excited ya kalau misal kita sudah menjelang akhir tahun dan ya udah masuk ke tahun baru udah pasti euforianya tuh kumpul keluarga. Bener, gitu ya apalagi nih sekarang Imleknya makin cepet Juan, ini makin dia. deket nih Siapa sama yang bulan gak suka Imlek, tahun baru. Nah tahun depan ini bakalan jadi momen yang spesial banget bagi penggemar astrologi Tionghoa. Yes. Suka banget gak ngikutin show, Ju? Ya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit ya. Jadi karena di tahun depan itu katanya nih Vi, tahunnya kuda api atau fire horse. Nah, siapa nih yang punya shio kuda terus kudanya api. Nah, Oke. tuh ya kan. Nah, nanti tepatnya sebenarnya mulainya di tanggal 17 Februari 2026 ya guys ya. Jadi pas di hari raya Imlek nanti ini baru start sebenarnya gitu. Iya, dan kombinasi hewan zodiak kuda dan elemen api ini hanya muncul setiap 60 tahun loh Juan. 60 Jadi tahun. energi tahun 2026 itu dianggap bakalan kuat dan penuh dinamika. Kayak apa ya? Nah ini nih ya, kayak apa nih kalau kuda menurut dinamika ya? Karena gini, kalau kuda api ini dikenal itu dengan energi yang memang intens, Oke. terus mandiri juga dan juga energik, penuh semangat gitu. Tapi nih yang paling bikin penasaran jujur setiap tahun setiap Imlek tuh bakalan googling ini nih. Sio apa yang paling beruntung dan paling cuan di tahun 2026? Nah bener banget. Atau bahkan deh. yang paling ciong, itu pun juga penasaran Itu jujur. bener banget ya. Jadi makanya di hari ini kita akan sama-sama bahas lengkapnya nih soal sio kuda api di tahun 2026 di Obra Newsroom bersama saya John Prince dan Saya Selvina Vivian. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Via. Kita kalau Vivian nih sionya apa nih? Kita kan ngomong-ngomong? kebetulan lahir di tahun Oh, yang iya, sama iya, gitu. Juan. Bener Kita juga ya. kambing, tapi jujur kurang tahu nih elemen Elemennya kambingnya nih apa gitu. Tapi kayaknya kambing jarang di mention ya. Biasanya mungkin lebih kayak naga. Yang favorit itu biasa naga, iya macan gitu iya, ya benar, Ju. benar. Nah, karena kita pas banget kita juga sionya sama ya Via, sama-sama kambing gitu ya Iya. kan ya. Nanti kita juga mungkin bisa sama-sama bahas nih sama narsum kita hari ini. Oke. Karena kan kita juga akan ngobrol-ngobrol sama pakarnya gitu Oke, ya. jujur sih emang pengen konsultasi sih ya. Ini kayak agak kita hari ini ngobrol narsumnya sedikit-sedikit ya, curhat sedikit ya, tanya-tanya Iya, sedikit tadi sama bener. narsumnya. Nah, tapi sebelum itu kita mau baca-baca dulu nih guys, rangkuman artikel yang sudah dibikin dari kompas.com nih. Seperti apa sih khususnya nih terkait sio kuda api ini sendiri gitu. Nah, jadi katanya orang yang lahir di bawah pengaruh kuda api, waduh, yang sionya kuda api ini biasa cenderung pemberani gitu dalam ngambil resiko. Terus juga kreatif dan selalu pengen maju gitu. Nah, tapi benar-benar kayak kuda banget ya. Yang kalau kuda kan gak bisa tuh namanya mundur tuh susah, pasti fokus jalannya maju ke depan. Nah, itu dia ya. Nah, tapi kalau sio kuda api ini harus memerlukan pengelolaan yang bijak nih guys gitu ya. Oke. Jadi biar nggak menimbulkan tantangan yang tidak diinginkan. Nah, di tahun 2026 nanti diprediksi nih bakal membawa perubahan yang besar sekaligus peluang bagi mereka yang siap untuk beradaptasi. Soalnya energi tahun kuda api ini tuh diprediksi bersifat cepat, panas, dan tidak terduga. Penasaran sih maksudnya panas ini gimana ya? Benar. Nah, tapi perlu hati juga nggak sih Vi, namanya cepat, panas dan tidak terduga. Nah, tidak terduga ini kan berarti kan ada ketidakpastian ya. Kalau mungkin kita bisa semangat dan sebagainya, tapi karena ada keterdugaan itu kita harus hati-hati nih buat teman-teman yang punya sio kuda api gitu ya. Tetap harus wise gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dinamika ini bisa dilihat melalui tren sosial ya. Inovasi teknologi, terus juga ada perubahan dalam keseharian. Jadi karena itu 2026 ini jadi waktu yang tepat untuk bener-bener nih mempersiapkan strategi yang matang khususnya dalam karir. Terus kalau ngomongin tentang sio apalagi sih hubungan pasti ya kan, hubungan. Terus apalagi kesehatan. Terus apalagi tadi Vivian bilang di awal keuangan juga. Benar. Tapi nih tahun kuda api ini juga memberikan pengaruh yang beda-beda nih pastinya bagi setiap sio ya. Nasib sio kita gimana ya Ju? Nah, Apakah kita jujur. masuk ke deretan paling beruntung, paling hoki atau yang ciong Ju? Nah, benar ya. Nah, makanya untuk mengupas tuntas ya buat topik kita hari ini ya, kita mau langsung ngobrol langsung nih sama pakarnya karena kita sudah terhubung dengan pakar Feng Shui dari Feng Shui Consulting Indonesia. Ada Angelina Fang atau kita sapanya dengan CNG ya. Oke. Halo, selamat sore CNG. Halo Cenji. Halo, selamat sore sahabat kompas.com. Selamat sore Vivian sama Juan. Sore Ci. Gimana kabarnya nih Ci? Udah mulai Kabarnya sering ngomong di berbagai macam ini ya pasti jadi narasumber gitu karena udah mau menjelang Imlek ya Ci. ya betul, kalau misalnya bagi kita pakar Feng Shui biasanya akhir tahun ya sampai Imlek ya
luar biasa padat lah, seperti itu. Wah. Nah, Ci, katanya nih sio kuda api disebut-sebut istimewa. Bener gak sih, Ci? Emangnya kayak apa sih sio kuda api, terutama nih dalam sio di Cina, Ci? Oke, kalau untuk kuda api, sebenarnya saya pengen info dulu ke sahabat kompas.com. Kalau yang namanya kuda, kalau kita ngomongin shio gitu ya, sebenarnya kita tidak menggunakan sifat binatangnya. Jadi kan kalau misalnya kita dengarnya sionya sio kuda, terus habis itu kita anggap, oh berarti kudanya itu cepat, kemudian kerja keras dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi sebenarnya Shio ini pada zaman dahulu kala ya, di Kekaisaran Tiongkok, banyak masyarakat itu yang tidak belajar di bangku sekolah. Jadi mereka tidak mengenal satu 2 3 atau mengenal ABC ya. Jadi pada saat itu digunakanlah kode 12 binatang untuk memudahkan rakyat jelata mengingat waktu. Jadi ada tahun kuda, kemudian ada bulan kuda, ada hari kuda, dan jam kuda. Dan sebenarnya kuda ini hanyalah lambang yang digunakan supaya mudah diingat oleh rakyat jelata pada zaman itu. Tetapi kita tidak, dalam feng shui, kita tidak menggunakan sifat dari kudanya. Tapi kita melihat kuda ini mewakili elemen apa. Nah, di tahun 2026, tahun kuda api, kudanya sendiri mewakili elemen api. Jadi ada si apinya, ada kuda api, jadi ada apinya plus kudanya sendiri juga adalah elemen api. Nah, di dalam feng shui ini kan kita disebut dengan siklus Jiazi yang berulang setiap 60 tahun sekali. Nah, sebenarnya kuda api ini tidak menjadi suatu satu tahun yang spesial atau eksklusif sendiri, tetapi memang punya keunikan tersendiri karena tahun kuda api itu berarti elemen apinya sangat kuat. Seperti saya bilang bahwa ada apinya, kemudian risi kudanya, dan datang bersamaan dengan elemen api juga. Kayak gitu. Nah, kuda api ini apinya adalah elemen api besar atau api yang ya. Kalau sobat kompas.com ya, sahabat kompas.com kalau misalnya melihat di alam, api besar itu adalah seperti matahari. Kayak gitu ya, matahari yang bersinar terang, sangat terik ya. Kemudian datang bersama elemen kuda yang mewakili api kecil atau api yang, api yin. Nah, api yin ini kita bayangkan seperti lilin yang menyala, yang tetap memberikan kehangatan, memberikan penerangan ya, tapi kalau kena angin sedikit mudah goyang-goyang ya. Jadi dengan demikian kita menggunakan sifat dari kedua elemen api ini, api besar dan api kecil ini untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya kepada kehidupan manusia, kemudian kepada alam, kemudian termasuk juga nanti peruntungan sio. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan istimewa satu tahun ini saja, setiap tahun punya keunikannya, tetapi khusus tahun kuda api, elemen apinya sangat kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya Cici sendiri berarti kan Sio ini ternyata dulu media belajar sebenarnya Ci, secara historis ya Ci ya berarti ya. Ya, jadi media untuk menyebut waktu. Jadi kalau tahun lalu, kalau misalnya kita sekarang nih ya, ingatnya kan tahun 2026. Tapi kalau di zaman Kekaisaran Tiongkok zaman dahulu, mereka tidak menggunakan angka gitu. Mereka hanya tahu, oh saya lahirnya di tahun kuda. Dan misalnya, oh saya lahirnya di bulan kuda, di mana kuda itu mewakili elemen api, berarti di saat itu adalah musim panas. Seperti Oh, itu. Dan ada hari kudanya dan ada jam kuda. Nah, kalau jam kuda biasanya jam siang, siang hari, kurang lebih sekitar jam 12-an. Seperti itu. Oh, oke oke gitu. Nah, ini insight baru dia, baru tahu nih jujur nih ya. bener. Yes. Jadi Nah, berkaitan dengan fenomena alamnya. oh gitu. Oke. Nah, Ci terus kalau dari elemen sendiri Ci, ini pengaruhnya sebenarnya untuk ke Sionya sendiri itu seperti apa sih Ci keterkaitannya gitu. Kalau tadi kan mungkin di tahun depan kan ada kuda api dan mungkin dan sebagainya dan lain-lain gitu. Silakan Yes. Ci. Yes. Jadi kalau kita udah tahu nih tahun kuda api itu adalah elemen api besar yang dan kemudian ada api kecil yin, maka kita akan melihat sifat dari elemen api sendiri. Karena kedua-duanya punya sama-sama elemen api, berbeda tapi tidak sama gitu ya. Maksudnya tidak sama juga sama-sama api tapi juga ada perbedaannya, maka kita lihat persamaannya. Pertama, elemen api biasanya punya sifat positif yang semangat, kemudian optimis, kemudian berani ya karena kan kalau lagi di siang hari, kalau lagi terang gitu ya, kalau lagi ada matahari atau di area yang lampunya itu sangat cerah gitu ya, tentu kita akan rasanya lebih bersemangat. Kemudian ada rasa berani, kemudian ada euforia gitu ya, kegembiraan, kemudian rasanya cerah, terang, megah gitu ya. Terus kemudian mindsetnya selalu positif ya, dan ada juga keramahan, kemudian sopan santun dan yang sifat yang terbuka ya. Nah, kemudian kedua elemen api ini juga sama-sama punya segi negatif yaitu emosi yang berlebihan.
Ya, jadi emosional, nggak sabar ya, over pede gitu ya. Terus kemudian suka pamer gitu ya. Kalau kita lihat di alam ya, matahari kan terlihat sangat jelas di atas langit ya. Jadi menjadi center of attraction, jadi pusat perhatian ya. Maka demikian ada sifat-sifat suka pamer. Nah, ini akan mempengaruhi tren sosial di masyarakat ya, seperti flexing ya atau show off ya. Kemudian ada juga sifat egois dan sifat spekulatif karena berani dan over pede kayak gitu ya. Jadi berani mengambil spekulasi. Nah, perbedaannya adalah kalau api besar seperti matahari sifatnya menghangatkan dan bersahabat dan sifatnya itu konstan ya. Kalau matahari di langit itu kan selalu memberikan kehangatan. Sedangkan api kecil ya seperti lilin ya sifatnya itu nggak stabil ya. Kena angin dikit kan goyang-goyang. Maka ada sifat yang meledak-ledak atau mudah sensitif ya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa tangan kuda api itu adalah tahun yang semangat, tahun yang optimis, kemudian penuh keberanian, orang-orang bergembira, punya mindset yang positif ya, dan tahun-tahun di mana orang pengen menunjukkan kehebatan mereka kayak gitu ya. Dan di satu sisi akan muncul emosi berlebih. Kita akan lihat orang-orang akan gampang sensitif ya, mungkin bisa menjadi lebih bawa perasaan ya, emosi berlebih dan kurang sabar ya. Jadi pada saat sebuah elemen itu terlalu ekstrim ya, kalau kuda api berarti elemen apinya sangat berada dalam batas maksimum, maka menurut hukum keseimbangan energi ya, ada yin, ada yang ya, pada saat mencapai level ekstrim, maka akan muncul energi yang menyeimbangkan ya, yaitu energi dari si air atau dingin. Misalnya, kita akan lihat cuaca ekstrim panas akan bisa memicu badai topan, hujan, banjir, ataupun salju ekstrim nantinya. Kemudian emosi dan kesabaran ini bisa memicu ketidakharmonisan ya. Contohnya dalam politik, perang, kemudian demonstrasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kita bisa melihat bahwa elemen api yang kuat itu pengaruhnya seperti apa dari sifat elemennya. Dan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, tentu kita melihat apa yang bisa kita antisipasi. Ya, pada saat elemen api ini terlalu kuat, maka kita harus tahu bagaimana bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, lebih sabar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah berikutnya nih adalah pertanyaan yang dari tadi udah nggak sabar banget nih Ci, pengen tahu gitu. Iya. Sio apa sih Ci yang diprediksi nih bakal paling hoki dan paling cuan di tahun kuda api Ci? Oke, pertama show yang hoki dulu ya. Show yang beruntung ya. Jadi kalau di kami menggunakan dalam Fungsi Konsulting Indonesia atau fungsi.co.id, show yang beruntung adalah show yang mendapatkan kelancaran. Pada umumnya pada usaha yang dilakukan mendapatkan kemudahan atau kelancaran atau terkadang mendapatkan berkat adanya bantuan dari kita sebutnya dewa penolong atau orang-orang di sekitar yang bisa menolong kita gitu ya, entah teman kita, kemudian kolega kita, guru kita, mentor, dan lain sebagainya. Jadi sio yang beruntung, pertama adalah sio kambing, kemudian sio anjing, kemudian sio naga, kemudian sio kuda, dan sio kelinci. Ya, jadi kelima sio ini karena diberikan kelancaran, bukan berarti kita santai-santai duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak seperti itu juga ya. Tetapi kami menyarankan bahwa untuk sio yang sedang hoki atau beruntung, maka belajar untuk memperluas network atau pergaulan. Kayak gitu, karena mudah untuk membuat kita sebutnya pihak luar atau orang di luar menjadi senang dengan kita. Seperti itu. Contohnya adalah kalau kita hari ini berbisnis, maka customer atau pelanggan akan happy sama kita. Kalau hari ini kita berkarir, berarti bos juga akan happy dengan kita. Terus kemudian kalau misalnya hari ini kita adalah seorang influencer gitu ya, mungkin followernya nambah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat untuk sio yang beruntung, ada sio kambing, sio anjing, sio naga, sio kuda, dan sio kelinci. Seperti itu. Nah, kemudian tentu kan ada yin, ada yang ya. Kalau ada sio yang beruntung ya, tentu ada sio yang kita kenal dengan terkena ciong atau terkena clash. Nah, terkena ciong atau kena clash ini bukan berarti akan mendapatkan kesialan ya, sahabat kompas.com ya. Perlu ketahui bahwa ciong atau clash adalah kita sebutnya adalah perubahan dalam hidup ya. Antara kita tiba-tiba pengen berubah gitu ya. Misalnya tadinya saya berkarir, saya pengen buka bisnis sendiri, atau misalnya saya yang tadinya berkarir tuh saya pengen level up, upgrade belajar lagi, meningkatkan skill saya atau belajar skill yang berbeda gitu ya. Jadi antara kita pengen berubah atau keadaan lingkungan sekitar yang memaksa kita untuk berubah.
Seperti itu. Jadi perubahan ini kalau kita lawan gitu ya dengan kekakuan, otomatis rasanya akan menderita ya sahabat kompas.com ya. Tentu kita harus fleksibel menghadapi ini. Nah, saya info dulu Xiao yang Qiang atau class gitu ya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita down ya, karena ini kita kan masuk tahun baru, masa kita menghadapi dengan rasa pesimis, otomatis kita harus optimis gitu ya. Jadikan ini informasi tambahan untuk kita mengenai apa yang perlu kita antisipasi. Nah, sio yang akan menghadapi tantangan ya, yang terkena ciong atau class adalah pertama sio tikus, kemudian sio kerbau, sio ayam, sio kelinci, dan sio kuda. Nah, jadi kelima sio ini disarankan untuk lebih, kita sebutnya lebih mawas diri, kemudian cari aman dulu, kemudian hindari konflik ya, karena kalau lagi banyak ada perubahan dalam hidup, biasa banyak yang harus dikerjain, jadi kadang mudah stres, jadi belajar untuk mengelola stres kita gitu ya. Dan disarankan untuk banyak melakukan amal ibadah ya. Kalau misalnya merasa bahwa diri mengalami stres atau mengalami perubahan dalam hidup kurang damai, kalau misalnya beribadah bisa membuat diri menjadi lebih tenang dan kalem ya, maka silakan lakukan. Seperti itu. Nah, untuk yang beruntung tadi ya, saya ada sedikit tips bahwa pada saat kita sedang hoki, sedang beruntung, jangan lupa untuk banyak melakukan perbuatan baik. Ya, karena sio ini, 12 sio ini sebenarnya adalah siklus ya. Ada tahun di mana kita akan beruntung, ada tahun di mana kita akan terkena ciong atau clash. Nah, kalau kita banyak berbuat baik di saat kita beruntung, mudah-mudahan di tahun di mana kita mengalami siklus ciong, maka akan ada orang-orang baik yang bisa membantu sekitar kita. Oke? Nah, kemudian yang lain, sio yang lain yaitu sio macan, ular, monyet, dan babi, ini adalah sio yang netral. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu buruk juga nggak terlalu bagus, tetapi pada umumnya cukup harmonis ya. Bila sebelumnya melakukan suatu hal sudah oke, maka silakan dilanjutkan saja dan lebih banyak mengandalkan diri sendiri ya untuk sio yang netral di tahun kuda api, karena keempat sio ini adalah macan, ular, monyet, dan babi. Di tahun ular kayu sebenarnya empat sio ini terkena ciong atau clash ya. Dan di tahun kuda api energi ciong atau clash-nya juga mulai memudar, tapi disarankan tetap mawas diri. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sionya yang cuan ya, yang duitnya paling banyak ya di tahun kuda api. Nah, sio yang cuan ini bukan berarti kita duduk di rumah terus duitnya tiba-tiba datang dianterin gitu ya 10 M gitu ya, nggak seperti itu ya, teman-teman.com enggak. Justru pada saat hoki keuangannya lagi bagus, berarti kita harus bisa jeli melihat peluang ya. Jadi untuk sio yang cuan ada sio kelinci, kemudian sio kuda, kemudian sio kambing, sio kerbau, dan sio anjing. Jadi kelima sio ini saya ucapkan selamat, ada potensi mendapatkan pendapatan atau keuangan yang baik, jadi kita harus bisa istilahnya belajar untuk bagaimana supaya keuangan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya, manajemen keuangan. Karena biasanya kalau uangnya lagi banyak, biasanya agak boros gitu ya. Terus kalau misalnya dibilang Bu Angelina Fang bilang hoki saya uangnya bagus ya tahun ini gitu. Berarti saya invest apa aja oke dong kayak gitu. Enggak, tunggu dulu, tunggu dulu. Kita tetap harus bisa istilahnya jeli melihat peluang, tetapi juga menjadi lebih teliti pada saat kita memutuskan, pada saat kita mau investasi. Seperti itu. Karena di tahun kuda api ya jujur ya, karena adanya euforia, terus kemudian orang over PD, kemudian orang juga berani untuk berspekulasi, biasanya terkadang banyak muncul mungkin investasi yang too good to be true gitu ya. Kelihatannya wow, megah, hebat, kayaknya profitnya besar banget kayak gitu ya, tapi di dalamnya kopong seperti itu. Jadi disarankan sahabat kompas.com meskipun sionya sedang hoki uangnya bagus, tetaplah untuk lebih teliti, kemudian pelajari dengan baik, kemudian mengambil keputusan yang bijak dalam keuangan. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Cici, terus penasaran nih sih. Tadi kan Cici sempat mention tentang netral ya, sio yang netral. Nah, ini kalau netral ini Yes. sebenarnya secara lebih detail dan deskriptif ini maksudnya lebih gimana? Apakah monoton aja hidupnya sepanjang tahun depan atau gimana, Cici? Silakan. Sebenarnya nggak terlalu monoton karena selain ada energi di tahun kuda api, tetapi ada juga energi bulanan ya. Jadi ada bulan kuda, kemudian ada bulan-bulan 12 kan berjalan dalam 12 bulan. Jadi nggak bakal dibilang sampai monoton banget, tetapi
Sebenarnya adalah hal baik karena tidak terkena ciong atau clash gitu ya. Cuma sebenarnya dia karena habis dari, ciong di tahun ular kayu, berarti kan mungkin agak sedikit lelah ya kalau ibaratnya habis perang kan agak capek sedikit gitu ya. Nah, tetapi tetap harus mawas diri dan di tahun yang netral ini mungkin terkadang motivasinya jadi agak flat ya, jadi agak datar. Dengan demikian kita harus bisa belajar memotivasi diri kita sendiri. Justru di tahun yang tidak terkena ciong, di tahun yang cukup netral ini kita punya kesempatan untuk lebih maju, seperti itu. Jadi disarankan sih, pertama motivasi diri sendiri untuk bisa lebih maju, kemudian yang kedua mengandalkan diri sendiri ya, dan yang ketiga tetap mawas diri. Karena kan kebetulan 4 ciong ini habis terkena ciong di tahun ular kayu, seperti itu. Jadi nggak terlalu monoton, tetapi memang butuh motivasi diri. Nah, CNG, tadi aku penasaran deh. Kalau aku perhatiin tadi ada sio kelinci yang masuk Ya, di sio beruntung, sio ya, yang ciong, dan juga tadi sio yang cuan. Nah, kenapa yes. bisa masuk ke kategori-kategori tersebut? Bukannya malah kontradiktif, Ci? Ada yang hoki, ada yang masuk ke ciong gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau dalam kita melihat peruntungan pribadi, sebenarnya tidak ada yang 100% buruk atau 100% baik. Ya, jadi kalau untuk, sio yang kelinci ini kebetulan bintang baik datang bersamaan, tetapi juga mengalami ciong atau clash dengan energi tahun berjalan. Artinya apa? Artinya baik dan buruk datang bersamaan, kayak gitu ya. Kalau untuk sio kelinci sebenarnya ciongnya dalam level yang ringan, atau kita sebutnya levelnya ringan, kayak gitu ya. Kalau ketemu di game gitu ya, kalau main ketemu bos gitu ya, bosnya bos yang cetek ya, bos yang ringan, yang gampang untuk dikalahin, kayak gitu ya. Nah, ciong dalam level ringan ini biasanya berhubungan dengan konflik atau ribut mulut. Ya, jadi sio kelinci ini tetap ada peluang untuk mendapatkan uang yang baik, kemudian ada peluang mendapatkan berkat rezeki yang lancar, kemudian ada bantuan dari orang sekitar, tetapi energi ciong ini juga bisa berpotensi menyebabkan adanya konflik atau ribut mulut. Kadang bukan kita yang mau berantem sama orang, tapi orang yang cari ribut kepada kita. Nah, jadi selama sio kelinci ini bisa menjaga diri agar terhindar dari konflik, berusaha membuat masalah besar jadi kecil, masalah kecil cepat selesai, maka hal baik akan mudah untuk didapatkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada yang selamanya 100% buruk atau 100% baik kayak gitu ya. Tapi khusus tahun tahun ini memang kelinci itu, tahun yang kuda api itu kelinci itu agak sedikit gado-gado gitu ya. Ibaratnya kalau gado-gado, gadonya pedes dikit gitu ya. Kebetulan ini pedesnya levelnya ringan kayak gitu ya. Oke. Gurihnya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Oh. Nah, C, terus mau tanya juga nih, C, ada nggak sih, C, sebenarnya pantangan-pantangan buat sio-sio yang mungkin tadi kan beruntung? Apakah mungkin ada pantangan Hmm. tertentu, nggak boleh warna tertentu atau barang tertentu gitu-gitu nggak sih, C? Silakan. Sebenarnya kalau penggunaan warna akan lebih ideal bila kita melihat peruntungan pribadi dari orang tersebut. Kayak gitu ya. Jadi pada saat kita melihat, jadi tidak hanya dari sionya saja, tapi dari tempat, tanggal, dan jam lahir orang tersebut, bisa kita analisis elemen bagusnya apa, kemudian baru mereka bisa menggunakan warna itu lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya seperti itu. Tetapi karena tahun kuda api dia elemen apinya sangat kuat, secara general warna elemen api kalau kita pakai sehari-hari, apapun sionya kita itu sedikit relatif lebih harmonis. Jadi warna elemen api itu contohnya adalah warna merah, kemudian pink, kemudian ungu, dan warna-warni sekalian. Kayak kayak gitu. Jadi itu warna yang bisa kita pakai secara umum, mungkin lebih banyak di tahun ini kayak gitu ya, agar tetap harmonis di tahun kuda api. Tetapi pantangannya sebenarnya tidak ada pantangan khusus ya, cuma kalau khusus sio yang terkena ciong atau kelas ini, disarankan untuk pertama menunda renovasi. Jadi kalau misalnya kita sionya lagi terkena ciong, kalau bisa kita tidak melakukan renovasi di rumah tempat kita tinggali. Kayak gitu, karena renovasi itu kan menggetarkan tanah dan bangunan di mana kita berada, energinya menjadi tidak stabil, takutnya menciptakan keapesan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sahabat kompas.com ada yang pengen melakukan renovasi di tahun kuda api, tetapi ternyata sionya terkena ciong, kami sarankan kalau bisa tunda, tunda dulu ya, terutama untuk rumah yang kita tinggali ya. Kalau kita tinggal di rumah A, tapi kita renovasi di rumah B, itu masih relatif aman. Tapi kalau kita tinggal di rumah tersebut, kalau bisa, bila bisa ditunda, tunda. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, karena sio yang terkena ciong atau kelas itu juga energinya kurang stabil, disarankan untuk menghindari olahraga atau aktivitas yang berbahaya. Jadi kalau misalnya suka hiking, suka bungee jumping ya, terus kemudian suka diving gitu ya,
mungkin kalau lagi terkena ciong tahun ini ditunda dulu. Kurang lebih seperti itu sih. Yang lain secara overall oke, secara umum lakukanlah banyak perbuatan baik karena itu bisa memperbesar hoki kita. Kemudian kalau mau hoki keuangan yang bagus berarti banyaklah beramal gitu ya. Dan jangan berbuat sesuatu hal yang melanggar norma maupun hukum. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik banget ya. Nah, tapi kalau soal bidang kehidupan yang diprediksi secara keseluruhan nih, paling Ya. menonjol 2026 tuh kayak gimana sih, Ce? Dan apakah tahun kuda api ini dianggap sebagai waktu yang tepat buat mulai sesuatu hal yang baru gitu? Oke, kalau bidang kehidupan yang prediksi menonjol sebenarnya di dunia bisnis kita akan melihat trennya itu karena optimis dan semangat itu sangat kuat gitu ya. Terus orang pede melakukan spekulasi. Nah, maka kita akan melihat suasana trading atau bisnis gitu ya akan menjadi sangat ramai gitu. Orang-orang berani rame-rame mungkin buka usaha baru atau trading atau investasi secara spekulatif dalam arti cukup jor-joran kayak gitu ya. Dan ada jiwa FOMO ya, fear of missing out gitu ya, nggak mau ketinggalan kayak gitu ya, orang lain buka saya juga mau buka kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, semua keputusan bisnis maupun investasi maupun trading ya secara komprehensif ini harus dianalisis dulu dan diambil keputusannya secara bijak gitu ya dengan perhitungan yang matang supaya tidak menyesal di kemudian hari kayak gitu ya. Karena FOMO ini membuat kita impulsif dan kemudian mungkin bisa mengambil keputusan yang salah ya. Jadi di dunia bisnis ini yang punya perkembangan atau trennya akan banyak dibuka sama orang-orang kayak gitu ya, adalah bisnis-bisnis yang berelemen api, misalnya restoran atau F&B, food and beverage, kemudian pertunjukan gitu ya, film ya, hiburan, sosial media, kemudian influencer mungkin akan semakin banyak dan meledak gitu ya. Kemudian barang-barang high end atau mahal juga akan sering kita akan lihat banyak di tahun kuda api kayak gitu. Trennya seperti itu. Kemudian kalau bidang sains gitu ya, eksplorasi dan perkembangan teknologi keluar angkasa juga akan bisa berkembang sangat pesat di tahun kuda api karena elemen api itu membawa euforia, kemudian membawa peningkatan dalam hal teknologi ya, mungkin termasuk AI. Seperti itu. Nah, kalau misalnya apakah cocok untuk memulai sesuatu yang baru, kalau misalnya tergantung kita mau mulai apa dulu. Kalau mau memulai bisnis, idealnya dalam feng shui kita memulai di tahun yang bagus. Kayak gitu ya. Bagaimana kita tahu tahun itu adalah tahun yang bagus? Sebenarnya kita secara ilmiah kami menganalisis data tempat, tanggal, dan jam lahir seseorang. Kayak gitu ya. Kita sebut dengan patse atau 8 karakter. Kita melihat patsenya, terus kita lihat apakah hokinya bagus di tahun ini, dan bagaimana hokinya untuk berapa tahun ke depan. Jadi kita melihat apakah memulai hal baru, terutama bisnis ya atau investasi itu tidak hanya 1 tahun kuda api aja, tapi bagaimana berapa tahun ke depan. Karena kita kan bukan bisnis kalau bisa kan jangka panjang ya, dan kalau bisa sampai 3 generasi gitu atau beberapa generasi selanjutnya kayak gitu. Jadi tidak bisa kita menilai hanya 1 tahun kuda api untuk memulai. Tetapi kalau kita mau tahu bagaimana hoki kita di tahun kuda api ya, sahabat kompas.com, mungkin saya bisa kasih petunjuk ya atau hint ya. Jadi show ini kan sebenarnya siklusnya 12 tahun ya. Jadi tahun ini adalah kuda api, 12 tahun yang lalu adalah tahun kuda juga tapi tahunnya kuda kayu. Nah, jadi sahabat kompas.com boleh ngecek di 12 tahun yang lalu ya, dari 2026 kurang 12 berarti 2012 ya. Sorry 2014. Dicek di tahun 2014 apa yang terjadi sama kita. Kalau 2014 itu hoki keuangan kita sangat bagus, misal kita dapat kenaikan gaji, atau kita dapat bonus yang besar, atau bisnis kita itu penjualan omsetnya sangat bagus, maka itu memberikan signal di tahun kuda api, hoki keuangan kita juga akan bagus kurang lebih 60%. Ya, karena sionya sama-sama kuda, tapi elemen yang di atasnya beda. Kayak gitu ya, karena kemarin kuda kayu, ini kuda api. Tapi kalau 12 tahun yang lalu, sahabat kompas.com mengalami hoki keuangan yang sangat bagus, maka ada kemungkinan di tahun kuda api, pola ini akan berulang. Karena ini adalah pola energi yang bisa kita amati dan bisa kita, istilahnya bisa kita dapatkan insight lah, atau istilahnya panduan gitu, memberikan gambaran bagaimana di tahun kuda api, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tahun kuda kayu kita oke, maka di tahun kuda api hoki kita juga cukup oke. Maka selama misalnya kita memulai bisnis baru misalnya, selama kita sudah melihat prospek bisnisnya, kemudian cash flow-nya atau arus kasnya juga bisa kita jaga dengan baik, tidak akan mengganggu keuangan pribadi kita, maka bisa dilakukan, tetapi
saran kami mulai dari kecil dulu. Mulai dengan pondasi yang kuat dan kokoh, kemudian bergerak mantap untuk maju. Jadi jangan sekali tuang duitnya gitu ya dalam modal bisnisnya sekali langsung taruh langsung besar gitu ya. Tetapi habis itu gembos karena karena omsetnya kurang maksimal. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah Cek juga mau tanya nih Cek, di tahun depan nih tahun kuda api, kira-kira nih Ya, kalau kita bahas soal asmara, nah ini kan biasanya seneng nih ya kalau ngomongin tentang yes. jodoh-jodohan nih ya Ci ya. Nah ini kalau ngomongin tentang jodoh-jodohan nih Ci, kalau di tahun kuda api ini ada nggak sih Ci, sio A sama sio B itu cocok, tapi sio C sama D ini nggak cocok gitu, atau mungkin gimana Ci kalau tentang asmara nih, silakan Ci. Oke, kalau asmara ya sahabatkompas.com, karena tahun kuda api itu yang sisi emosional kemudian emosinya itu sangat kuat gitu ya, maka untuk emosi yang berlebih dan kurang sabar ini berpotensi mudah terjadi konflik. Ya, jadi bila kita masih lajang atau kita berpasangan kayak gitu ya, kita perlu bisa mengendalikan emosi dan melatih kesabaran ini. Kayak gitu ya. Apapun show kita sebenarnya seperti itu. Tetapi tentu ada show yang dengan hoki asmara yang bagus gitu ya. Yaitu ada show kelinci, show macan, show kambing, show anjing dan show ayam. Ya, jadi kelima show ini di tahun kuda api asmaranya itu harmonis. Jadi kalau yang lajang bisa berpotensi bertemu calon jodoh dan bagi yang sudah berpasangan berarti akan harmonis ya, istilahnya makin mesra seperti itu. Tetapi bukan berarti kita sebagai seorang pasangan tuh sembarangan kayak gitu, dalam arti kita lagi stres kita lampiasin ke pasangan, kemudian nggak sabar, gampang emosi, sedikit-sedikit konflik, maka itu kan ketidakharmonisan tetap bisa terjadi. Jadi ini hanya memberikan signal bahwa ada hoki asmara yang bagus, tetapi otomatis kita harus tetap upayakan. Seperti itu ya. Dan yang kalau misalnya hoki asmaranya bagus, waduh Ci Angel bilang saya hoki asmaranya bagus gitu ya, terus berharap ada orang yang datang gitu ya mengenalkan diri pada kita begitu aja, enggak seperti itu. Justru jodoh harus perlu usaha ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya jodoh perlu usaha, mungkin kita bisa meningkatkan penampilan kita ya, ubah penampilannya ya, packagingnya kalau kemarin kayak begitu kurang laris manis gitu ya, mungkin packagingnya harus diganti sedikit kayak gitu ya. Misalnya paling gampang bisa kita sarankan potong rambut kayak gitu ya. Terus kemudian bisa juga meminta saran rekomendasi atau misalnya minta teman keluarga untuk dikenalin. Nah, itu juga merupakan usaha. Terus kemudian kita sendiri juga harus memupuk karakter yang baik kayak gitu. Karena kalau misalnya di tahun kuda api kita mudah untuk emosi dan marah gitu ya, punya sifat yang kurang baik, tentu ini akan menurunkan daya tarik kita. Kayak gitu. Nah, apakah sio A lebih cocok sama sio B atau sio C lebih nggak cocok sama sio D? Sebenarnya sio ini kan hanya tahun lahir saja ya, sahabatkompas.com. Dalam arti dalam kami menganalisis peruntungan seseorang, biasanya kita menganalisis tahun, bulan, hari, dan jam. Ya, jadi kalau sio ini sebenarnya komponennya itu baru 1/8, ya sekitar 12,5%. Bagi kami, kalau mencari jodoh, yang paling penting sebenarnya adalah pada saat kita berinteraksi, ya, pada saat kita komunikasi dengan orang itu, kalau terasa cocok, ada take and give yang seimbang, kayak gitu ya, sebenarnya itu sudah memberikan signal bahwa ada kecocokan yang baik. Seperti itu sahabatkompas.com ya. Apalagi orang yang eee, selama ini mungkin lajangnya udah agak lama singlenya kayak gitu ya. Jadi jangan mempersulit diri membatasi hanya sio-sio tertentu saja. Kayak gitu. Jadi mmm, lihat kembali bagaimana interaksi dan komunikasi dengan si calon pasangannya. Seperti itu. Jadi bukan hanya terbatas pada sionya saja. Kalau sionya itu cocok akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya sionya misal ada ciong atau clash misalnya ya, contohnya adalah sio kuda, ciong dengan sio tikus gitu ya. Kayak tahun ini kan sio tikus kena ciong nih karena energinya memang tidak cocok dengan sio kuda. Tapi kalau dalam hal asmara nih hal ini berbeda. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ada ciong ya atau perbeda kita sebutnya beda 6 tahun kalau biasanya dalam masyarakat Tionghoa itu taunya bedanya 6 tahun berarti sionya ciong. Nah, sahabatkompas.com perlu tahu kalau misalnya di dalam asmara kalau sionya ciong ya atau beda 6 tahun atau beda 12 tahun, kadang beda 3 tahun, beda 9 tahun, bukan berarti tidak cocok. Biasanya ada perbedaan pola pikir ya, tetapi bukan berarti tidak sayang. Jadi selama kita toleransinya mungkin tinggi, menghargai perbedaan pendapat, komunikasinya juga bagus, meskipun kelas atau ciong sebenarnya tetap bisa mendapatkan keharmonisan.
seperti itu. Tapi Oke. kalau misalnya memang kita orangnya keras kepala, lu harus sama kayak gua gitu ya. Saya maunya kamu nurut sama saya kayak gitu. Mungkin hindari sio-sio yang tidak cocok dengan kita. Biasanya beda 6 tahun. Kelipatan 6 lah, 6, 12 dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kuncinya adalah di kita ini harus bisa menjadi sosok yang baik dulu gitu ya Ci ya. Baru nanti Yes. kebaikan akan selalu mendatangi kita. Yes, Nah, baru kita menarik orang yang baik untuk jadi jodohnya kita. oke, amin ya Juan Mm-mm. ya. Nah, terakhir nih Cienji, ada Mm-mm. nggak sih Ci tips nih untuk menghadapi tahun kuda api yang tadi katanya penuh dinamika, panas lah, berapi-api gitu Ci, silakan. Oke, kalau untuk tips di tahun kuda api, karena semua orang semua takut ketinggalan, ya, jadi semua mudah untuk impulsif dan cenderung ceroboh mengambil keputusan, emosi dan lain sebagainya. Ya, bayangkan seperti elemen api yang terlalu kuat itu bayangin seperti kembang api yang meledak-ledak gitu ya, sahabat kompas.com. Maka di tahun kuda api ini sebenarnya tips suksesnya adalah kita bertindak dengan kesabaran dan pikiran yang tenang, kayak gitu ya. Jadi menjaga diri kalem ini, diri untuk kalem gitu ya, ini adalah salah satu kunci sukses di tahun kuda api ini. Mungkin kita boleh sedikit lebih pelan ya, tetapi kita mantap bergerak maju ke depan ya. Jadi poinnya itu bukan cepat ya, tetapi lebih ke tepat ya. Kemudian jadilah kita menjadi praktis dan realistis ya, karena orang-orang di tahun kuda api akan cenderung over pede gitu ya, pede berlebihan, percaya diri berlebihan ya, yakin aja gitu semua bakal ini kayak gitu ya, tanpa mempertimbangkan resikonya kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih praktis, kita lebih realistis, kalau ada resiko harus yang terukur yang bisa kita tangani kayak gitu ya, terutama dalam hal uang juga ya, karena mungkin orang ingin memamerkan gitu ya, mungkin ingin flexing ya, mungkin kita pengen healing kemana segala macam, jangan lupa budget kita juga diatur dengan baik gitu ya. Selalu ada dana cadangan gitu ya, bagaimanapun juga kita menata hidup kita untuk maraton ya, bukan untuk sprint gitu. Tidak hanya untuk tahun kuda api aja, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi di tahun elemen yang apinya kuat ya, sebaiknya kita menghindari kesombongan ya, kurangi sifat impulsif ya. Pada saat kita menerima sebuah informasi, kita coba tenangkan diri, terima dulu, verifikasi dulu, baru mengambil keputusan kemudian ya, pelan tapi mantap, masih lebih oke daripada cepat tapi salah. Kayak gitu. Dan pada saat misalnya ada problem ya, sahabat kompas.com ya, menghadapi problem atau tantangan ya, tarik nafas dulu sejenak ya sebelum mengambil keputusan penting ya. Jadi di tahun kuda api ini kita menjaga diri kita kalem, jadi nggak mudah terbakar ya, kurang lebih seperti itu, sahabat kompas.com. Baik, terima kasih banyak CNG buat sharingnya hari ini dan juga semua Sama-sama. penjelasannya ini jelas banget dan ini Iya. semoga semua hal-hal baik deh ada di tahun 2026 ya Ci ya, terlepas Amin, apapun amin. show kita ya Ci ya sebenarnya ya Ci ya. Jadi Betul. semuanya kita sehat, semuanya kita sukacita, sukses lah semuanya lah pokoknya lah ya. Betul. Betul. Sebenarnya kalau untuk kesehatan ya sahabat kompas.com, sebenarnya ini adalah salah satu key point di tahun kuda api. Karena kalau tahun yang apinya sangat kuat, biasanya kesehatan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Di tahun kuda api, api yang terlalu kuat, biasanya problem kesehatan adalah inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Ya, sahabat kompas.com. Jadi, kalau zaman now kita kurang tidur, kemudian kurang minum, kemudian kebanyakan minum yang makan yang manis-manis ya, atau ultra processed food ya, kemudian stres berlebihan, itu akan membuat tubuh kita radang. Nah, pada saat tubuh kita atau fisik kita sedang tidak kurang baik, maka emosi kita kurang stabil. Ya, jadi sahabat kompas.com disarankan di tahun ini mulai dari hal-hal kecil dulu, nggak usah terlalu yang terlalu muluk-muluk dulu ya. Misalnya cukup tidur dulu, terus kemudian cukup minum, kemudian istirahat yang baik, stres juga dikendalikan. Kemudian pada saat fisik kita sehat, maka emosi kita juga akan lebih stabil. Nah, kalau emosi kita stabil, maka kita bisa komunikasi dengan baik, konflik bisa terhindari, termasuk dengan orang-orang yang kita sayang. Seperti itu. Jadi ini kesehatan menjadi salah satu highlight juga di tahun kuda api. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak CNG atas Sama-sama. sharingnya hari ini. Kita jumpa Plus lagi. konsultasi juga ya Juan ini ya Iya, benar jadinya. kita konsultasi juga nih tipis-tipis nih sama CNG juga ya. Ya, semoga di tahun kuda api, sahabat kompas.com ya, semuanya bisa selalu sehat ya. Kemudian damai ya di tahun ini, berbahagia ya, semakin maju dan semakin sukses. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih banyak, CNG CNG. Sama-sama. waktunya hari ini. Sehat selalu. Ya, Mari terima Ci, kasih. selamat sore. Selamat sore. Oke, ternyata kayak gitu ya Juan.
di luar, terlepas dari mau ciong, mau hoki, mau netral, selama kalau misalnya kita berbuat baik, kita selalu mendatangkan energi positif gitu ya, pasti akan hal-hal baik juga yang kita tarik. Benar gitu. ya, terus juga mungkin teman-teman juga harus ngurangin nih kalau misal di tahun depan gitu kan, jangan impulsif tadi itu. Iya. Udah jangan kurang-kurangin kopi guys, nongkrong, kurang-kurangin bener. guys. Dan tadi juga yang menarik dari kata CNG, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, tapi lebih mendingan tepat aja gitu, Tepat, Juan. bener. Kalau kalian lagi ngalamin masalah atau apa, berhenti sejenak, tarik nafas, keluarkan ya, pelan-pelan ya kan. Jadi nggak sabar ya Juan ya buat Sinca nih. Ya menghadapi petualangan di tahun depan ya, kira-kira ada apa aja yang akan terjadi. Tapi kita belum ajakin sahabat Kompas.com buat komentar-komentar dulu loh. Kalian boleh komen-komen dulu guys, sio kalian apa Iya. gitu ya kan. Nah, Absen dulu sionya apa sio kalian gitu. apa gitu. Kita pengen lihat nih, ada sio apa aja sih yang nonton live kita hari ini gitu. Betul. Oke, mungkin itu aja sahabat Kompas.com ya buat obrolan newsroom kita di sore hari ini. Seperti biasa, pokoknya pantau update berita terkini pasti di @kompas.com. Ada di mana aja, Vivian? Ada di seluruh media sosial kita, di Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, dan jangan lupa nih untuk selalu baca berita paling up to date di www.kompas.com. Yes, dan juga pastinya jangan lupa saksikan obrolan newsroom setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sore di YouTube @kompas.com. Kalau begitu di sore hari ini ada saya Juan Prince, Saya Servina Vivian. serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di obrolan newsroom berikutnya. Dadah! Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.